Shalom, Bapak Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus. Kembali kita pada malam hari ini akan merenungkan firman Tuhan dalam renungan malam GKPA Penjernihan Rabu 22 Juni 2022. Sebelumnya marilah kita bersatu di dalam doa. Sungguh besar penyertaan-Mu bagi kami, ya Allah Bapa dalam Yesus. Kami bersyukur untuk segala kebaikan-Mu yang sudah menyertai kami sepanjang hari ini. Dan pada malam hari ini kami bersama-sama kembali akan merenungkan firman-Mu. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan yang baru bagi kami. Kiranya Roh Kudus-Mu juga Tuhan yang menuntun kami, sehingga kami mampu untuk mengerti, terlebih melakukannya dalam hidup kami. Dalam Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Yesus, malam ini nats Alkitab kita terambil dari Hakim-Hakim 6 ayatnya yang pertama sampai dengan yang ke-24. Saya akan bacakan untuk kita semua. Dengan judul perikop, Gideon diangkat menjadi hakim. Tetapi orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan. Sebab itu Tuhan menyerahkan mereka ke dalam tangan orang Midian 7 tahun lamanya. Dan selama itu orang Midian berkuasa atas orang Israel. Karena takutnya kepada orang Midian itu, maka orang Israel membuat tempat-tempat perlindungan di pegunungan, yakni gua-gua dan kubu-kubu. Setiap kali orang Israel selesai menabur, datanglah orang Midian, orang Amalek dan orang-orang dari sebelah timur lalu maju mendatangi mereka. Berkemahlah orang-orang itu di daerah mereka dan memusnahkan hasil tanah itu sampai ke dekat Gaza dan tidak meninggalkan bahan makanan apapun di Israel, juga domba atau lembu atau keledai pun tidak. Sebab orang-orang itu datang maju dengan ternaknya dan kemahnya, dan datangnya itu berbanyak-banyak seperti belalang. Orang-orangnya dan unta-untanya tidak terhitung banyaknya. Sekaliannya datang ke negeri itu untuk memusnahkannya. Sehingga orang Israel menjadi sangat melarat oleh perbuatan orang Midian itu. Lalu berserulah orang Israel kepada Tuhan. Ketika orang Israel berseru kepada Tuhan karena orang Midian itu, maka Tuhan mengutus seorang nabi kepada orang Israel yang berkata kepada mereka, "Beginilah firman Tuhan Allah Israel. Akulah yang menuntun kamu keluar dari Mesir dan yang membawa kamu keluar dari rumah perbudakan. Aku melepaskan kamu dari tangan orang Mesir dan dari tangan semua orang yang menindas kamu. Bahkan aku menghalau mereka dari depanmu dan negeri mereka kuberikan kepadamu. Dan aku telah berfirman kepadamu, akulah Tuhan Allahmu. Maka janganlah kamu menyembah Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini. Tetapi kamu tidak mendengarkan firmanku itu. Kemudian datanglah malaikat Tuhan dan duduk di bawah pohon terbantin di Ofra, kepunyaan Yoas, orang Abiezer itu. Sedang Gideon anaknya mengirik gandum dalam tempat pemerasan anggur agar tersembunyi bagi orang Midian. Malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya dan berfirman kepadanya demikian, Tuhan menyertai engkau, ia pahlawan yang gagah berani. Jawab Gideon kepadanya, "Ah Tuanku, jika Tuhan menyertai kami, mengapa semuanya ini menimpa kami? Di manakah segala perbuatan-perbuatannya yang ajaib yang diceritakan oleh nenek moyang kami kepada kami? Ketika mereka berkata, bukankah Tuhan telah menuntun kita keluar dari Mesir? Tetapi sekarang Tuhan membuang kami dan menyerahkan kami ke dalam cengkeraman orang Midian." Lalu berpalinglah Tuhan kepadanya dan berfirman, "Pergilah dengan kekuatanmu ini dan selamatkanlah orang Israel dari cengkeraman orang Midian. Bukankah aku mengutus engkau?" Tetapi jawabnya kepadanya,
Ah Tuhanku, dengan apakah akan kuselamatkan orang Israel? Ketahuilah, kaumku adalah yang paling kecil di antara suku Manasye, dan aku pun seorang yang paling muda di antara kaum keluargaku. Berfirmanlah Tuhan kepadanya, tetapi akulah yang menyertai engkau. Sebab itu engkau akan memukul kalah orang Midian itu sampai habis. Maka jawabnya kepadanya, jika sekiranya aku mendengar kasih karunia di matamu, maka berikanlah kepadaku tanda bahwa engkau sendirilah yang berfirman kepadaku. Janganlah kiranya pergi dari sini sampai aku datang kepadamu membawa persembahanku dan meletakkannya di hadapanmu. Firman-Nya, aku akan tinggal sampai engkau kembali. Masuklah Gideon ke dalam, lalu mengolah seekor anak kambing dan roti yang tidak beragi dari seeva tepung. Ditaruhnya daging itu ke dalam bakul dan kuahnya ke dalam periuk. Dibawanya itu kepadanya ke bawah pohon tarbantin, lalu disuguhkannya. Berfirmanlah malaikat Allah kepadanya, ambillah daging dan roti yang tidak beragi itu, letakkanlah ke atas batu ini dan curahkan kuahnya. Maka diperbuatnya demikian. Dan malaikat Tuhan mengulurkan tongkat yang ada di tangannya, dengan ujungnya disinggungnya daging dan roti itu. Maka timbullah api dari batu itu dan memakan habis daging dan roti itu. Kemudian hilanglah malaikat Tuhan dari pandangannya. Maka tahulah Gideon bahwa itulah malaikat Tuhan. Lalu katanya, celakalah aku, Tuhanku Allah, sebab memang telah kulihat malaikat Tuhan dengan berhadapan muka. Tetapi berfirmanlah Tuhan kepadanya, selamatlah engkau, jangan takut, engkau tidak akan mati. Lalu Gideon mendirikan mezbah di sana bagi Tuhan dan menamainya Tuhan itu keselamatan. Mezbah itu masih ada sampai sekarang di Ofra, kota orang Abiezer. Amin. Sedemikian jauh pembacaan nats kita pada malam hari ini. Tema yang akan sama-sama kita dengarkan untuk kita semua adalah penyertaan Allah. Bapak, Ibu, saudara-saudariku yang terkasih, kalimat Allah beserta kita atau Allah menyertai kita adalah ungkapan yang tidak asing bagi kita orang-orang percaya. Dalam Alkitab lebih dari 106 kali ungkapan ini muncul. Bagaimana seharusnya kita memaknai penyertaan Allah dengan benar? Mari kita renungkan bersama-sama apa makna penyertaan Allah. Yang pertama, penyertaan Allah tidak membuat segalanya menjadi mudah. Tapi penyertaan Allah itu adalah indah. Allah menyertai bangsa Israel, tapi tidak berarti kemudian bangsa Israel bebas dari permasalahan. Mereka tetap mengalami ancaman demi ancaman, peperangan demi peperangan, bahkan hambatan demi hambatan. Bahkan sejak zaman Musa memimpin mereka keluar dari Mesir, segalanya tidak berjalan mudah. Ada banyak hal yang mereka hadapi. Namun demikian, akhir dari perjuangan mereka adalah negeri Kanaan, tanah perjanjian yang berlimpah susu dan madu. Demikian juga dengan kehidupan kita sebagai orang-orang percaya. Tuhan tidak pernah berjanji membebaskan kita dari masalah, tetapi Tuhan berjanji akan memberikan kekuatan sampai yang terbaik kita dapatkan. Yang kedua, penyertaan Allah tidak menghilangkan masalah. Seringkali kita juga bersikap sama seperti Gideon dan bangsa Israel. Ketika kesulitan datang, kita dengan mudahnya menyalahkan Tuhan, keadaan, dan orang lain. Kita mengeluh
tetapi lupa mengoreksi diri sendiri. Sikap demikian tentunya tidak akan membawa kita pada penyelesaian masalah. Sebaliknya, kita menjadi semakin jauh dari Tuhan. Selama kita hidup di dunia, masalah akan tetap ada. Terkadang bahkan Tuhan memakai masalah untuk mendidik dan mendewasakan kita, juga untuk melatih kekuatan iman kita. Yang ketiga, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih, Allah menyertai kita untuk memberikan kemampuan kepada kita. Sesungguhnya Allah tidak pernah meninggalkan kita. Dia selalu ada untuk memberikan kekuatan kepada kita. Tuhan tidak pernah membiarkan kita sendirian. Ketika Petrus dan murid-murid Yesus lainnya menghadapi ombak yang menggoncang perahu mereka, Yesus ada dan menolong mereka. Ketika kehabisan anggur dalam pesta pernikahan di Kana, Yesus ada dan memberikan pertolongan. Karena itu, jangan ragu meraih kesempatan yang Allah sediakan. Awal untuk membangun kepercayaan diri adalah menghargai kemampuan yang Allah anugerahkan dan berserah kepada penyertaan Allah. Yang keempat, penyertaan Tuhan akan menjamin kita dapat menyelesaikan permasalahan. Ketika Tuhan menyertai, kita akan memukul kalah apapun yang ingin menghancurkan diri kita. Kuncinya adalah ketaatan dan penyerahan sepenuhnya pada kuasa Tuhan dalam menghadapi peperangan demi peperangan untuk memperoleh kemenangan demi kemenangan. Ketika kita menghadapi begitu banyak peperangan, jangan takut, jangan gentar, dan jangan putus asa, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang ajaib. Percayalah, dengan kekuatan dari Tuhan, semua pasti bisa kita selesaikan dan kita akan tampil sebagai pemenang bersama dengan Tuhan. Tidak ada permasalahan yang tidak dapat kita selesaikan. Dalam segala perkara, Allah berjanji menyertai kita dan memberi kita kekuatan untuk tampil sebagai pemenang. Apapun keadaan kita saat ini, Bapak, Ibu, Saudara-saudariku yang terkasih, jangan pernah menyerah. Penyertaan Tuhan selalu punya jalan keajaiban. Dia sanggup mengubahkan segala sesuatu dan dari keterpurukan menjadi kemenangan. Dari hopeless menjadi hopeful. Jangan memandang pada besarnya tantangan yang kita hadapi. Pandanglah betapa besar Allah yang menyertai. Amin. Kita berdoa. Sungguh kami bersyukur untuk firman-Mu yang luar biasa yang kami boleh sama-sama renungkan pada malam hari ini. Terima kasih Tuhan, kami boleh mengerti akan penyertaan-Mu yang begitu ajaib, yang mampu menyertai kami dalam keadaan apapun kami ini Tuhan Yesus. Biarlah semuanya itu Tuhan, kami boleh senantiasa berharap dan hanya bersandar kepada Engkau. Sehingga segala apapun keterpurukan kami, apapun masalah kami, kami mampu untuk menjadi pemenang. Ketika Engkau menyertai dan kami percaya Engkau akan memberikan yang terbaik buat kami. Terima kasih Yesus, terima kasih. Biarlah firman-Mu ini termeterai di dalam hati dan pikiran kami. Terlebih kami mampu untuk dapat melakukannya dalam kehidupan kami hari lepas hari. Terpuji nama-Mu Allah Bapa di dalam Yesus. Inilah doa dan syukur kami yang kami mohonkan hanya di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Shalom Bapak Ibu yang terkasih, Tuhan Yesus memberkati.